sebelum ada pemberitaan kasus ini, beliau memberikan nafkah nggak? Ke saya nggak ada. Ke saya nggak ada. Jadi saya hanya dikasih makan aja. Jadi sudahlah, tidak perlu. Mungkin sedikit perihal kemarin. Jika baunya dulu ya. Ada. Waktu itu waktu diajakin ke tempat mata, Bang Yama enggan gitu. Itu gimana? Disebutkan? Perasaan dia aja. Maksudnya dia mata-mata gimana? Karena di sebelahnya Dia di mata-matain. karena di sebelahnya Kak kita membawa 7 pengacara gitu. Ya, jadi gini, terkait 7 pengacara, saya ini punya kantor hukum, ya, namanya kantor hukum Imal Dusira. Jadi kami itu ada banyak pengacara yang berkantor di sana. Jadi kebetulan biasanya kalau saya ada di mana-mana ini semua ini pasti hadir anak buah saya. Jadi jangankan ke persidangan, saya dimanapun mereka hadir. Jadi sebenarnya ngelawan pengacara mereka itu cuma 1 orang aja cukup lah, kayak nggak usah sampai 7 kayak dibilang siapa itu. Nggak perlu lah banyak-banyak. Bang, tapi bukannya anak di bawah tahun emang udah langsung jatuhnya ke ibu ya, Bang? Iya, di bawah umur. Jadi memang pada umumnya kita lihat ya putusan-putusan pengadilan ya, itulah kekhawatiran mereka. Itu sangat kekhawatiran mereka karena mereka apa? Sangat yakin bahwa majelis pengadilan nanti, majelis hakim di pengadilan nanti bahkan bahwa akan memutus hak asuhnya di ibunya. Kalau mereka nggak khawatir, sebenarnya saya pikir tinggal ikutin aja proses hukumnya. Jadi pengacara itu proses hukum itu di pengadilan, bukan di medsos. Nah itu. Kenapa? Kemarin Bang Yama itu pernah melontarkan 2 tuduhan ya ke Mbak Abad. Yang pertama itu katanya Mbak Abad itu berselingkuh dengan M. Iya, seorang pengusaha kaya lah. M Aldo siapa? Yang kedua Pak, November. dan yang kedua tuh gaya hidup Mbak Abad itu mahal lah, hedon gitu. Hedon. Mungkin bisa dijawab Pak. Kayak 2 tuduhan itu Mbak. Jadi mungkin dia kurang enak menjawabnya masalah selingkuh. Kalau mereka menuduh selingkuh, yang pasti saya sudah tanya ke mereka. Ini ada orangnya. Dia tidak pernah berselingkuh. Ya, itu tegas dikatakan. Dia tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Selama pernikahan yang masih ada status resminya bahwa dia punya suami yaitu yang Carlos sampai detik ini. Berarti masih cinta ya, Mbak? Nah, mungkin kalau dibilang cinta nggak lagi kayak kan udah mau bercerai kan. Kita mungkin sedikit Belum dijawab tadi soal gaya hidup. Mana bagi Belum dijawab. Nah, terkait dari gaya hidup ya, saya pikir ya kalau punya duit kenapa ya, apa salahnya dia punya gaya hidup? Sekarang gini, Ya. masalah gaya hidup. Saya ini bekerja selama menikah sama Bang Yama Carlos. Perlu nggak ya kasih tahu ya? Kasih tahu aja kalau dia nggak punya duit nggak mau. Perlu nggak? Saya tidak pernah dikasih nafkah khusus sebagai istri. Jadi ya, sama itu sudah maksudnya jadi kayak make up, skincare, pakaian, jajan, jalan-jalan itu semua alhamdulillah dapat rezeki. Saya masih dikasih kesempatan untuk berjuang sendiri, bekerja sendiri. Jadi ya dari sosial media, dari saya kan juga flight attendant kan. Termasuk rumahnya. Nah ini permasalahan yang besar yang saya itu sudahlah gitu. Maksudnya saya paham rumah tangga kan pasti memang dia kalau dikasih rezeki ke istrinya alhamdulillah, dikasih ke suaminya yang dapat rezekinya juga di suami ya berarti lebih baik gitu kan. Nah ini rumah, masalah rumah. Mohon maaf, untuk rumah itu semua full biaya dari saya, down payment, cicilan, setetek bengeknya gitu ya. Nah, tadinya saya itu rumah saya nggak mau mempermasalahkan gitu,
Karena saya tahu itu kan dibelinya saat setelah menikah, jadi jatuhnya kan harta gonung gini. Tadinya tuh saya udah kayak ikhlasin lah, terserah itu masalah rumah, biarin aja. Tapi makin kesini karena ngelihat perlakuannya Yama Carlos yang boleh kan saya bilang beliau sudah zolim ke saya gitu ya. Jadi saya berpikir lagi, perasaan saya ini menikah sama kamu juga, kamu gak ada ruginya sama sekali loh dalam materi ataupun bahkan saya juga gimana ya, ya pokoknya nggak yang merepotkan dia gitu kan, nggak merugikan dia, nggak menyusahkan dia. Tapi kok dia memperlakukan aku begini pada akhirnya. Jadi saya memutuskan untuk rumah itu supaya adil dihibahkan ke anak. Adil dong, dihibahkan ke Marco untuk tabungannya dia, untuk masa depannya dia. Saya minta itu baik-baik dari tanggal 3 Mei. Dari tanggal 3 Mei sudah saya bicarakan. Tapi maksudnya jadi ada akta pernyataan yang harus ditandatangan bersama gitu ya di depan notaris. Saya minta waktunya untuk beliau tanda tangan, dia sudah mau itu. Sudah saya kirim draftnya dan saya tanya berhari-hari gitu, saya tanya kapan bisa tanda tangan, kapan ada waktunya bisa tanda tangan. Juga dibaca, nggak direspon. Dibaca tapi tidak dibalas, tidak direspon. Sampai puncaknya kemarin, yang menghubungi saya malah si lawyer yang sangat luar biasa itu ya. Jadi kesimpulan Bu Arpita ini terkait rumahnya, Bu Arpita ini hanya minta tanda tangannya supaya kita sepakat rumah ini jadi hak anak, biar Arpita yang bayar. Ya. Itu ya. Jadi biar Arpita nanti yang bayar cicilan rumahnya, tapi kita sepakatin bahwa rumah ini sudah menjadi hak anaknya nantinya. Itu dia, si Yamanya nggak mau. Iya, kenapa? Karena dia pengen menguasai rumah itu. Kenapa? Sesakit hati itu kah sama Padahal saya? menurut keterangan dari Mbak Arpita, 1 rupiah pun tidak pernah duitnya Yama untuk membayar cicilan. Duit Mbak Arpita. Jadi Arpita sekarang nggak membayar cicilan itu lagi. Ya. Mbak Arpita mau melanjutkan cicilan rumah itu jika ada perjanjian atau dinotariskan bahwa rumah tersebut setelah selesai kreditnya, maka rumah tersebut menjadi hak miliknya Marco. Itu penegasannya sebenarnya. Yang mana sih Yamanya nggak mau. Saya pikir kita manusia cukup adil lah. Saya pikir cukup baik lah Arpitanya, ya. Mbak Arpita, sejak kapan Mbak? Sejak kapan tidak diberikan nafkah itu sendiri? Sejak kapan Mbak? Gimana Pak? Sejak kapan tidak diberikan nafkah itu sendiri? Oh saya, ini fakta. Jadi saya kira beliau tidak memberikan nafkah ya. Ternyata ada uang masuk sebesar 1.500.000 bulan. Ada dari Setiap bulan 1.500.000. itu dari bulan Februari, Maret ada Maret, April, bulan ini belum ada sama sekali. Baru tahun 2020. Enggak, maksudnya setelah saya meninggalkan rumah, beliau masih ada transfer uang masuk gitu. Itu jadi sebelum ada pemberitaan kasus ini, beliau memberikan nafkah nggak? Ke saya nggak ada. Ke saya nggak ada. Jadi saya hanya dikasih makan aja. Jadi sudahlah, tidak perlu. Mungkin sedikit perihal kemarin kan Marco sempat berstatement di media, sempat menunjukkan foto kakak dengan pria lain. Mungkin kakak menanggapi itu seperti apa sih? Karena dari Mas Yama sendiri kan menyebutkan katanya mohon maaf nggak selingkuh dari Mbak. Masa kalau udah berfoto orang jadi selingkuh? Itu mungkin dari Iya. Gak lah, masa orang berfoto ditulis selingkuh gitu kan. Punya teman banyak lah. Kalau foto itu nggak dimungkinin ada, dia punya teman berfoto banyak orang. Mbak Vita, kan kemarin kalau nggak salah Marco sempat upload videonya Marco, Upload? Iya, yang bilang jangan marah. Iya. Jauh apa sih Marco tahu dengan kondisi orang tuanya? Jadi memang ke Marco saya ada bilang gitu kalau gimana ya? Jadi ada kebohongan sedikit ke Marco. Saya bilang kenapa sih kita bisa sampai harus meninggalkan rumah yang kita tempati itu kan? Saya bilang kalau saya dikejar-kejar polisi.
ada benernya juga sih. Saya bilang kalau rumah itu bukan panggilannya bubu nggak mampu lagi bayar rumah itu, nak. Jadi mau jadi bubu dikejar-kejar polisi, disuruh bayar. Itu dia takut kalau sama polisi. Oh ya udah, jadi kita pergi dulu ya ke tempat yang lain supaya bubu nggak ditangkap sama polisi. Udah sih itu aja. Dan aku bilang kalau bapaknya kerja. Ada statement jangan marah-marah. Itu Jangan marah-marah ya, mungkin nggak sengaja kali. Jadi memang pernah dia tuh nggak sengaja buka YouTube. Jadi bekas saya buka search dia kan, ternyata dia juga buka. Mungkin di situ ngeliat bapaknya lagi marah-marah gitu. Padahal tuh aku cuma pengen bilang, maksudnya padahal aku udah briefing memang sebelumnya di video itu, kok bilang kalau Marco nih sayang ya sama Baba, dia bilang gitu, sayang sama Thor. Tapi dia improvisasi sendiri, mungkin dia kerekam sama YouTube yang dia lihat gitu. Itu kan makanya anak kecil. Tadi ada pertanyaan, kayaknya rumah masih ditempati sama beliau. Minta berarti percayaan nanti nggak akan ada hubungan harta berlebih gitu, nggak ada ya? Memang nggak masuk ya, Bang? Nggak ada. Karena nggak ada hartanya masalahnya. Oke, Mbak, tadi kan sempat, ini kan perceraian kalian kan sebenarnya sudah 2 kali dengan gugat. Sekarang Gugatannya. Ya, gugatannya gitu. Akhirnya tahun yang lalu sempat rujuk Jadi saya tanya. terjadi. Ketika akhirnya sampai yang detik ini puncaknya ini, apakah karena tentang agama tadi yang sampai dirimu takut kalau anakmu jatuh ke yang makalo karena dibatasi akan takut dia Bukan karena itu sih, Mbak. Masalah anak itu saya sepakat, tetap saya konsisten sama kesepakatan kami pada apabila Marco sudah besar, udah cukup usia, silahkan memilih gitu.